di panggung hajatan, jadi orang kondangan, orang nikahan aku nyanyi Kelas gitu. 3. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD Kelas 3 udah SD. nyanyi di kondangan. Iya. Makanya. Wah, Itulah akhirnya nemu formula itu, dan alhamdulillah ketika aku rilis lagu Dermaga Biru versi Live Skarege itu trending 1 di YouTube pada waktu itu. Gokil. Lo kendang Pak, berarti drumnya tang gitu kira-kira Mirip ya. Mirip Mirip kendang ya. Daftar PNS gitu loh. Kayak ngapain main kendang gini, menurutku. di musik dangdut koplo sekarang pun meskipun ada saksofonnya, saksofon itu kan dulu identiknya dengan musik jazz atau ya musik-musik benar, musik pop lah ya begitu. pop lah gitu. Tapi begitu itu sudah masuk ke kendang, ada kendangnya, ya itu akan jadi dangdut. Mencari dangdut. Oke. Oke. Selamat datang di Ine Musik Talk bareng Maulana Ardiansyah. Halo Mas Bias, halo Mas Rian. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Apa kabar Mas Maulana? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sampean gimana Wah, kabarnya? kita Baik sih dong. baik-baik aja Selalu Mas. baik. Selalu baik kita. Selalu Ya baik. mudahan baik terus lah. Amin. Kalau itu. Top banget nih di Kenapa tuh? kancah Melayu nih. Wah, iya. Amin Lagi ya Allah. viral banget kayaknya nih. Wah, rame banget Mas Parah. ini. Amin Parah. amin. YouTube-mu rame banget sih. Emang iya ya? Ya mudah-mudahan lah. Enggak, Amin, amin. awalnya Masnya dari mana sih? Lampung. Aku dari Lampung. Dari Lampung. Dari Lampung. Kenapa bisa diem nggak ya burungnya ya? Enggak. Enggak usah. Enggak Nggak usah apa-apa. marah. Alami Pak. Mau ikutan Kan ya? lagi di lingkungan yang alami nih. Iya, oke. Iya. Kenapa awalnya pop Melayu? Jadi aku tuh sebenarnya nyanyi dari awal nyanyi itu, ini nggak apa-apa ya cerita dari awal ya. Iya, dong. boleh. Aku awal nyanyi itu dari tahun 2011. Itu 2011 aku masih kelas 3 SD. Oh, Aku lahir 2002. serius? Oh, oke. 2002 Waduh, terus oke. 2011 itu aku baru mulai nyanyi, dan awal nyanyi itu sebenarnya lagu dangdut di panggung hajatan, jadi orang kondangan, orang nikahan aku nyanyi Kelas gitu. 3? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD Kelas 3 udah SD. nyanyi di kondangan. Iya. Makanya. Wow. Tapi nyanyinya lagu dangdut waktu itu. Nah terus Oke. habis itu aku sama abangku itu, kebetulan abangku bisa bikin lagu waktu Oke. itu. Terus bujangan juga kan, jadi ngeband-ngebandan lah waktu itu di Lampung. Sudah bisa bikin lagu, terus akhirnya bikin band aku sama abangku. Wow. Bikin band, terus lagunya ciptaan abangku sendiri. Nah akhirnya dari pas bikin band itulah, karena abangku mungkin awalnya emang suka lagu-lagu Melayu kayak Kangen Band, karena 2011-an itu Iya, kan iya. lagi Oh, iya. marak-maraknya lagu Iya, Melayu iya, kan. iya. Iya. Nah akhirnya aku bikin band sama abangku, terus ya udah kecemplung ke genre Melayu akhirnya. Melayu. Dan dangdutnya udah mulai lupa pada waktu itu. Oh, Ya udah, gitu. dari situ sampai sekarang lah Melayu gitu. Kok bisa umur 3 tahun kelas 3 Kelas SD 3 udah SD. ini? Iya karena mungkin bapak ibuku kan waktu itu suka beli VCD kali ya, beli VCD iya. buat Iya. diputar sehari-hari gitu. Nah pas ibuku ngeplay lagu dangdut itu, aku suka nyanyi-nyanyi sendiri di kamar atau nonton video VCD-nya sambil nyanyi gitu. Nah mungkin dari situ ketika ada hajatan di rumah saudara, terus didorong gitu kayak sama ibu. Bukan didorong gini ya, bukan. Tapi Oh, Makanya bukan dong. Weh, nyanyi. Kaget dong, terjatuh. bukan, tapi Iya, kayak gitu. disuruh kayak coba nyanyi sana, jangan nyanyinya di rumah aja gitu. Oh, iya. Gitu, Tapi emang ada gitu. darah? Nggak ada sih, musisi bapak sama ibuku sekali nggak ada. nggak bisa nyanyi atau. Tapi kakekku itu dulu, jadi kalau di kampungku itu ada grup band, tapi grup band zaman dulu mungkin ya. Jadi dia pakai alat pukul gitu, alat musiknya alat musik pukul, namanya janengan. Itu kalau dicari di YouTube, janengan tuh ada tapi dari Jawa Tengah biasanya, dari Tahu nggak Purwokerto, kamu? dari gitu. Ini yang musik Wah. banget nih. Janengan tahu? janengan. Nggak tahu tuh. Iya, Jaringan makanya, tuh. baru- Kita baru denger nih. baru Di dengar kampungku tuh. sebutannya ada janengan, ada junang janeng gitulah. Nah itu dari Jawa, terus kebetulan kan karena kakek nenekku itu transmigran dari Jawa. Oke. Nah jadi itu dibentuk di kampungku lah waktu itu. Nah kakekku itu jadi vokalis. Oh. Nah memang di kampung itu jadi vokalis kondang lah gitu, maksudnya iya? kayak di hampir setiap hajatan di kampungku itu yang nyanyi, yang ngisi acara itu kakekku waktu itu. Wah. Gitu. Luar Nah, mungkin biasa, turunnya luar dari biasa. situ Dari kali situ ya. mungkin ya? Iya. Iya. Oh, gitu. Terus akhirnya ngeband Iya. dan sekarang solo. Sekarang solo karir itu dari 2018. 2018. Dari 2018. 5 tahun lebih dikit lah. Oke. Terus kalau boleh tahu dulunya kan Maulana ini kan dulu kan sempat tergabung di band ya dulu ya, Iya. namanya Lanuis ya. Launis. Launis itu. Terus Apa sih? Enggak, artinya dulu apa? Iya, tuh? itu Jadi artinya apa? itu tulisannya kan LAONE
is gitu. Oke. Jadi la-nya itu Lampung, Oh. O-nya itu one, one. Is-nya itu kayak bahasa di kampung kayak peace, damai Wah. gitu. Oke, Jadi Lampung Satu Damai. Tapi yang bikin nama bukan gue sih, bukan aku yang bikin Lampung nama. Satu gitu. Damai. Keren juga tuh Pak akronim Iya, itu. pada waktu itu. Ya gitulah. Jadi akhirnya ada nama Launis. Dan kalau nyeritain Launis itu kayaknya dari 2000 mulai recording itu 2014. Jadi Launis itu awalnya bukan band yang sering reguleran atau band yang sering manggung di kafe atau apa, tapi memang band rekaman. Jadi abangku bikin lagu terus kita rekaman, dan itu rekaman sudah sampai 24 lagu kalau nggak salah. Serius? Iya, dari 2014 sampai akhirnya 2016 kita dapat label. Tapi 2018 akhirnya vakum. Oke. Nah, jadi lagu yang 24 lagu tadi itu kita jadiin demo aja lah, karena pada waktu itu suaraku belum puber kan. Jadi masih suara anak-anak lah gitu. Benar. Nah, yang unik dari Launis itu pada waktu itu isi lagunya itu bukan band pada umumnya. Kalau band pada umumnya kan pada waktu itu cinta-cintaan atau religi sekalian gitu. Nah, kalau Launis itu waktu itu isinya tentang cerita soal anak yatim piatu yang gak punya ayah ibu, kangen sama ayahnya, kangen sama ibunya, gitu sih. Itu yang waktu itu bikin Launis mungkin agak dikenal ya, mungkin karena lagunya beda aja sama band-band lain gitu. Tapi 2016 vakum. 2016 vakum. 2016 apa 18? 2018. 2018 vakum. 2016 join label. Oh, kenapa kamu ada masalah sama abangmu ya kayaknya? Iya. Udah ngomong-ngomong aja apa? Sekalian yang ngobrol. Sekalian Tahu-tahuan gitu boleh sih. diomongin. Boleh mungkin Nggak, kalau tapi ada masalah. Ini ya maksudnya ya akhirnya 2016 awalnya pas gabung ke label itu 2016 aku ya belum punya pikiran seluas sekarang mungkin ya. Jadi bahasanya masih ngikut abang aja gitu. Abang kesana ya diikutin gitu, diajak gitu. Tapi 2018 itu akhirnya aku udah mulai terbuka lah, pikirannya udah mulai terbuka, terus udah mulai tahu industri musik gitu. Terus akhirnya ya band itu awalnya 5 orang, terus yang dikontrak sama label itu 2 orang, tapi tetap pakai atas nama band. Nah akhirnya 2 orang ini aku sama abangku doang, tapi 2 orang aja pikirannya udah beda kan, maksudnya udah jalan pikirannya udah beda, udah nggak sejalur lah gitu. Jadi akhirnya 2018 aku Sendiri. solo karir. Keluar dari kakak juga enggak itu? Oh enggak. Enggak dong, waduh serem banget. Pak tolong Pak, ini kenapa harus keluar dari kakak Pak? Iya dong, enggak dong. Oh gitu. Tapi apakah Lampung itu emang penuh dan selalu terpapar sama yang you gitu apa gimana? Hampir 80% mungkin iya. Wow, Terpapar lagu Melayu. 80%. Meskipun 80% penduduk sana saat ini mungkin orang-orang Jawa. Oh gitu. Tapi tetap aja untuk konsumsi sehari-harinya itu rata-rata lagu Melayu. Makanya kan ada Kangen Band muncul dari Lampung. Benar. Terus Hijau Daun, terus The Potters itu pada dari Lampung kan yang rata-rata lagu The Potters Melayu. juga. Iya. Oh berarti kalau misalkan distribusi misalkan lagu-lagu pop Melayu gitu ya, sangat mudah dimakan di Lampung. Sangat mudah. Ya, tapi kalau sekarang ya karena koplo lagi menggila ya tetap aja koplo kalah sama koplo. Tapi Melayu nomor 2 lah. Melayu nomor Setelah 2. Jawa mungkin. Oke. Setelah Tapi YouTube-mu serame itu loh. 2,9 loh. Iya 2,9 juta subscriber Pak. Makanya. Luar biasa loh. Mungkin karena ini ya, maksudnya Nah, apa tuh kira-kira Iya. faktanya? Waktu itu naiknya itu sebenarnya tahun 2022. Oke. Bikinnya dulu kapan? Kalau bikinnya dari 2017 sebelum aku solo karir. Oh. Nah, tapi 2018 itu aku upload cover-cover biasa pakai gitar, taruh handphone, cover-cover. Nah, aku tuh sempat cover satu lagu yang aku rilis juga, akhirnya aku recycle secara resmi gitu. Aku cover pakai gitar, taruh handphone, ada lagu judulnya Dermaga Biru. Itu sebenarnya dibilang lagu Melayu ya iya, tapi aslinya itu ada sentuhan slow rocknya lah. Nah itu yang nyanyi Thomas Arya, itu penyanyi Melayu favoritku, nomor 1 itu Thomas Arya. Wah, Mungkin kalau Thomas Mas Arya. belum lihat coba nanti dicek deh. Boleh, Suaranya keren, gitu ya, lagunya nanti. bagus-bagus. Boleh. Nah itu ada lagu judulnya Dermaga Biru. Aku cover lagu itu pakai gitar yang tadi aku bilang. Aku upload di channel YouTubeku itu yang sekarang 2.900.000 subscriber. Dan yang nonton bisa sampai 10 juta. Tahun 2018. 2018. Padahal pada waktu itu Dermaga Biru itu lagu lama. Aku dengerin lagu itu sekitar tahun 2006 kayaknya. Aku berumur 4 tahun itu udah denger lagu itu. Dengar lagu itu. 4 Oke. tahun. 4 Dengar tahun berarti ya. 4 tahun Pak. Iya. Bayangin Pak. Kayaknya itu. Karena aku belum sekolah, aku ingat banget denger lagu itu pertama belum sekolah. Nah, 2018 artinya kan itu udah terpantau 10 tahun lebih lah lagu itu mungkin udah jarang didengerin orang gitu. Iya. Begitu aku bawain terus banyak yang nonton. Artinya aku mikir kayak, oh berarti sebenarnya lagu Melayu ini masih banyak yang menggemari gitu. Iya. Apalagi 2018 mungkin juga 2018 itu belum banyak juga orang-orang yang cover lagu kan pada waktu itu kayak
mungkin baru aku atau Triswaka pada waktu itu 2018 itu. Triswaka. Ya terbukti ya dengan subscribernya 2,9 juta ya berarti pasti banyak dong yang denger lagunya. 6 juta views Pak. Amin. Iya. Setelah itu baru cover-cover. Nah setelah itu 2018 akhirnya bahasa kita sih di tim produksiku itu bahasanya kita nemu formula lah. Formula ini tuh formula unik karena satu kita lagunya tetap lagu Melayu, termasuk lagu Dermaga Biru tadi sempat aku recycle juga. Lagunya Melayu tapi musiknya kita bikin ska, terus ada sentuhan reggae, ada juga sentuhan dangdutnya. Tapi dangdutnya no kendang ya. Oh, oke. Iya. No kendang. No kendang, jadi nggak ada kendang kita. Tapi kita ngambil ketukannya aja di drumnya dan bassnya. Gitu. Jadi itu akhirnya aku punya formula itu live ska reggae itu yang ketika kita recycle itu semuanya di tag secara live, vokal juga live, gitar, bass semuanya live. Itulah akhirnya nemu formula itu dan alhamdulillah ketika aku rilis lagu Dermaga Biru versi live ska reggae itu trending 1 di YouTube. Pada waktu itu. Gokil. No kendang Pak berarti drumnya tang gitu kira-kira Mirip ya. Lebih ke side sticknya aja sih. Oh ke side sticknya kan gitu. ada iya, kedua iya. dik tak dik dik. Oh, Nah itu Wah, kan itu gitu, ternyata dipakai gitu kirain gitu pakai lah. tang. Bukan, beda. Oh bukan. Pakai jeb-jeban Oh, ya itu bukan kalau aku pakai nyebut jeb-jeban. jeb-jeban. Berarti kalau bedanya sendiri Melayu sama dangdut itu apa? Kalau menurutmu deh? Kalau menurutku sih dari instrumen ya, kalau dangdut itu fix harus pakai kendang sih. Oke. Karena gini, Khasnya ya. iya khasnya itu karena kalau kita lagu pop pun, misal lagunya Sal Priadi yang mungkin sekarang lagi naik atau lagunya siapapun, itu kalau dikasih kendang pasti jadi dangdut. Oke. Ya kan. Tapi kalau segala musik tapi tanpa kendang itu bisa jadi larinya ke pop, ke Melayu, ke atau bahkan lagu rock pun kalau dikasih kendang bakal jadi dangdut gitu. Bisa jadi dangdut. Meskipun banyak yang bilang lagu Melayu sama lagu dangdut itu cengkoknya sama atau Nah, itu. cara nyanyinya sama atau gimana, tapi tetap aja bedanya ada di musiknya gitu. Di alat musik yang dimainin. Berarti kendang ya. Iya. Dan yang main tuh harus heboh kendang tuh. Iya, gimana Iya, Pak? bener-bener. Boleh dipraktekin enggak Pak? Nggak ada kendangnya. Nggak bisa praktekin. Anggap aja nih kendangnya Pak nih. Coba boleh dipraktekin enggak? Nah, pertanyaan selanjutnya. Baru mau dibahas lanjut. Enggak, tapi kalau main kendang kayak lemes tuh kayak mending Ya mending pulang aja lah. Iya, mending pulang daftar aja. PNS gitu loh. Kayak ngapain main kendang gini, menurutku. di musik dangdut koplo sekarang pun meskipun ada saksofonnya, saksofon itu kan dulu identiknya dengan musik jazz atau Iya musik-musik benar. Musik pop lah ya begitu. pop lah gitu. Tapi begitu itu sudah masuk ke kendang, ada kendangnya, ya itu akan jadi dangdut. Jadi dangdut. Oke. Oke. Tapi sebelumnya Maulana ada kepikiran nggak buat musik pop Jawa atau koplo gitu di era pergempuran? Iya, Nah, pergempuran. mulai bergeser kan Mulai, sekarang kan iya. ya. Enggak sih. Enggak Sama ya? sekali enggak Sama ya. sekali enggak. Tak dulu itu aku 2020 aku pernah rilis single dan itu singlenya lagu Jawa karena waktu itu kayaknya Denny Caknan itu lagi rame-ramenya Kartonyo Nomodo Janji. Iya. Nah itu Benar. aku sempat nyoba lah, maksudnya bikin lagu Jawa dengan kendang apa segala macam, tapi mungkin memang satu dari hatiku mungkin nggak kesana kali ya arahnya nggak kesana, terus penontonku juga mungkin lebih terbiasa dengerin lagu Melayu, Iya. jadinya ya nggak kasarnya ya nggak terlalu in lah di aku gitu. Oh tapi sebelumnya udah pernah. Udah pernah. Ternyata udah Iya, pernah iya, Pak. Dan sebelumnya. lagi pula sekarang penyanyi pop Jawa dangdut itu koplo itu udah banyak banget kan. Iya. Dan aku kalau mau masuk ke sana kayaknya satu udah telat jauh gitu. Dan kedua memang bukan ranahku lah ke. Iya. Emang rootsnya kalau kamu Rootsnya Melayu. Melayu ya. Iya. Oke. Kalau misalkan kamu sendiri nih sebagai penyanyi pop Melayu ya, Iya. ada goals di karirmu? Oh ada, kalau goals ada satu, kalau kita ngomongin Melayu di karir ya, di aku itu satu pasti aku pengen bikin minimal lah satu album Melayu lah. Pengen punya satu album Melayu karena sudah 5 tahun kan semenjak jalan solo karir itu belum punya album kan sampai sekarang. Nah itu pasti targetnya adalah itu punya album. Dan yang kedua adalah pengen bawa genre Melayu itu selayaknya genre koplo saat ini. Oke. Mendunia ya.
satu Global lah mendunia, ya. kedua kan mungkin sekarang teman-teman yang dengerin lagu koplo kan sekarang kalau bahasaku vulgar banget ya, maksudnya udah bisa denger di mana-mana lah. Iya, Benar, setuju. benar. Padahal kalau dulu kita ambil 5 tahun yang lalu tuh orang dengerin lagu koplo masih ngumpet-ngumpet gitu kayak. Iya, iya, iya. Mau Benar, dibawa benar. ke tongkrongan malu. Iya, kayak iya, iya. apaan sih dengerin lagu koplo gitu kan. Iya, iya. Tapi ya setelah 5 tahun kemudian sekarang ini kayak orang bisa dengerin lagu koplo dimanapun. Nah aku tuh pengen bawa genre Melayu ke titik itu juga. Meskipun dulu waktu zaman band itu kan udah Naik banget. naik Iya. banget, Naik udah banget, sangat ya. naik banget, dan mungkin sekarang memang eranya udah ganti, tapi aku pengen bawa era itu buat bisa bertahan lebih tinggi lagi lah, bisa sejajar mungkin dengan genre koplo atau pop yang ada saat ini gitu sih. Meskipun mungkin langkahnya berat kalau cuma aku aja, tapi di luar aku itu penyanyi-penyanyi Melayu di ranah Padang, apalagi lagu-lagu Padang itu luar biasa banget lah. Itu banyak penyanyi-penyanyi mudanya yang mantep, yang bagus, terus penyanyi legendnya juga masih aktif. Jadi menurutku masih ada lah kesempatan untuk genre Melayu itu bisa bersaing lebih tinggi lagi. Apalagi kan kemarin aku sempat lihat juga di AMI Awards, kayaknya tahun ini itu ada kategori Melayu sendiri. Oh iya. Iya, sebelumnya kan belum ada. Jadi sekarang udah dibikinin kategori lagu Melayu Ah. sendiri. Istimewa sih. Iya, Jadi Iya, mudah-mudahan iya, lah iya, iya. bisa bawa lagu Melayu ke ranah yang lebih yang lebih- luas. iya. Ranah yang yang lebih lebih luas luas. lagi ya. Oke, Jadi bisa. Jadi biar kalau kita nongkrong dengerin lagu Melayu enggak apaan sih lagu Melayu gitu, Oh, biar iya, gitu. kita sih enggak ya. Kita enggak. Kadang tuh ada tongkrongan yang kayak gitu Iya, iya, gitu, ada dan sih. memang masih banyak gitu. Kita harus cari Pak di mana tongkrongan itu Pak. Kita samperin ya. Kita samperin tuh. Ini, Wah, nggak terima nih. kita kasih tahu harus dengerin nih lagu Melayu nih. Benar. Benar. Toh padahal 2000-an awal juga Melayu, ST12, ST12, Kangen Kangen Band, Band, Hijau Marak Daun. sekali. Iya. Iya, The Bagindas benar. itu rata-rata Melayu Wah, semua. ada Tapi Bagindas lagi Pak. Iya benar. Melayunya mereka kan punya warna sendiri. Bener. Maksudnya Melayunya Kangen Band punya warna sendiri, Melayunya The Bagindas punya warna sendiri kan, kayak nggak bisa disatuin gitu. Begitu juga Melayu yang akarnya dari Padang, solois gitu. Iya, Itu akarnya juga beda juga, notasinya udah jelas beda, pemilihan liriknya, musiknya gitu sih. Oh, tapi kalau kamu sendiri siapa kiblatnya? Kalau aku sendiri kalau di solois ini Thomas Arya tadi. Masih Thomas Arya. Masih Thomas Arya, Arya itu tadi. legend. Oke. Tapi kalau untuk di band, karena aku kan kalau garap lagu Melayu itu kadang ada dua lah, maksudnya ada dua cabang gitu. Satu kayak kalau ini kita bikin band, kita arahnya ke sana ya gitu, kayak misal Kangen Band atau The Bagindas gitu. Oke. Tapi kalau kita mau bikin ini layaknya solois, ya kita cari referensi dari Tanah Padang gitu sih. Oh, Tanah Padang. Gitu. Oke. Emang beda-beda ya berarti. Beda-beda ya? bener. Berarti di Padang itu banyak banget ya base-nya penyanyi-penyanyi Melayu gitu. Betul, ya? banyak banget. Contohnya siapa tuh yang lagi terkenal nih? Yang lagi terkenal banget itu sekarang ada namanya Arif Putra. Arif Putra. Mas Arif itu aku sempat ketemu orangnya di Bali. Orangnya juga baik banget, luar biasa. Dan nggak tahu ya, mungkin lagu beliau itu memang ada beberapa yang beliau upload 2 hari atau seminggu kemudian masuk kolom trending di YouTube gitu. Tapi ada juga yang upload dari 2021 kayak kemarin itu ada lagu judulnya Satu Rasa Cinta dan Tak Sedalam Ini. Lagu Tak Sedalam Ini itu rilis 2021 kalau nggak salah. Dan itu meledaknya di 2022 dan sekarang mungkin ratusan juta kalau nggak salah viewersnya. Itu lagunya Arif Muhammad tuh. Iya, Arif bukan. Siapa sih? Siapa? Bukan Arif Payah Muhammad. buah dong, memang sih ada Arif payah Putra. buah Iya, dari kan Padang payah juga sih, buah. tapi enggak sih, Iya. bukan. Tapi tolong Sorry. Ini Arif ngelamun. Iya. Ini masalahnya Arif Muhammad yang mana dulu nih? Oh iya ada banyak. Ada ya? dua Arif Muhammad lagi. nih. Iya. Arif Putra. Iya, ini sih Arif Putra. Oke. Oke. Ini nih pengen tahu lagi nih. Setahu gua nih Melayu itu kan terkenal dengan cengkoknya nih. Iya. Nah, gue pengen tahu tuh cengkok yang khas dari lagu Melayu itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau itu gue juga belum bisa bedain ya. Iya. Maksudnya kayak kalau kita lihat cengkoknya Melayu di Kangen Band, itu nggak Melayu banget. Maksudnya, Oh iya. Karena kalau ada yang Melayu banget itu kayak mungkin lagu Zapin. Oh iya. Zapin. Iya benar itu sih. Terus ada lagu yang tadi Satu Rasa Cinta itu ada notasi yang menurutku Melayu banget kayak apa ya, songnya jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini, yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Ya pokoknya cengkok-cengkok yang kayak gitulah. Itu Melayu yang saat ini yang untuk solois di sana yang aku pelajarin ya. Iya. Tapi kalau untuk yang akarnya banget awalnya itu cengkoknya harus gimana atau tipe cengkok Melayu banget itu gimana, aku kurang tahu sih. Ya mungkin kurang
kurang lebih kayak dangdut lah, tapi bedanya dangdut lebih kental lagi gitu. Oke. Iya. Ya bedain paling cuma vibra-vibranya itu tadi ya, gitu. kendang tadi ya. Kendang. Kendang Iya, tadi iya. itu mungkin. Karena sekarang ini semua lagu bisa didangdutin. Bener. Kecuali bener lagu yang ketukannya 3/4. Oh gitu. Oke. Iya, ketukan 3/4 itu kalau kita mau bikin dangdut dan kita tag kendangnya itu akan susah. Bener sih. Oh, Itu susah sih. Ketukan 3/4 itu kayak gimana? 1 2 Two, 3 atau 1 2 3 1 2 3 1. Kayak kita coba kalau Viera itu ada lagu seandainya tuh 6/8 kali ya. Ya benar. Ah. Seandainya kau tahu 1 2 3 4 ku 5 tak 6 gimana ngasih kendangnya? Oh Susah iya. Pak kendangnya Pak. Enggak, itu agak susah memang kalau 3/4. Tapi kalau semua lagu yang 4/4 Ah. itu hampir semua rata-rata bisa didangdutin. Tapi Kevin Aprilio belajar kendang dulu Oh katanya. iya. Katanya gitu. Belum tahu kan kalian. Panik gue lagi. Kenapa tiba-tiba Kevin Aprilio belajar kendang Pak? Viera. Oh iya, benar gara-gara kita bahas Viera tapi bukan berarti Kevin belajar Kendang kendang. ya. Iya. Oke. BTW ada rilisan apa ini yang baru? Mas Maulana? Kalau rilisan terakhir itu aku ada Goresan Luka di Hati. Nah, Goresan Luka di Hati itu untuk Melayunya itu Melayu versi solois. Oh, Menurutku oke, itu oke, aku oke. referensinya ke Melayu solois lah gitu. Ah. Nah, tapi kalau untuk 23 Agustus nanti aku akan rilis lagu itu judulnya Halu. Halo. Halu ini lebih ke Melayu yang ngeband lah. Kayak gitu. kangen band kayak The Bagindas gitu. Oke. Cengkoknya beda juga. Cengkoknya beda juga Wow. Oh, Cengkoknya oke, beda. oke. Goresan luka. di hati. Di hati dan halu. Halu itu dua-duanya ciptaanku juga. Oke. Ambil inspirasi dari mana deh? Pertanyaan dasar. Kalau Goresan Luka di Hati sih itu dua-duanya kebetulan ngayal ya. Ngayal aja kayak Goresan Luka di Hati itu sebenarnya awalnya dari aku suka dengar lagu yang ada kata-kata bunga. Pada waktu itu lagi seneng dengar lagu ada kata-kata bunga, ada kata-kata mawar gitu. Nah, mawar itu identifikasinya kan sebagai sesuatu yang manis, cinta, romantis gitu. Iya. Nah, tapi di lirik itu aku bikin mawarnya ini udah mati dan akhirnya cuma nyisain durinya aja. Yang durinya kalau kita sentuh ya sakit, sama aja Luka kayak ya. kenangan cintanya kalau udah habis, sudah mati, terus kita ingat kan kenangannya kadang bikin sakit gitu. Apalagi di lagu Goresan Luka di Hati itu isinya tentang seorang cowok yang diselingkuhin lah sama pacarnya gitu. Oke. Gitu. Coba satu lagu bunga selain lagumu, coba apa? Satu lagu bunga Yang selain ada laguku. bunganya, iya. Ayo gantian tak. Aduh, kenapa gantian nih? Oh bunga, di mana kini kau berada? Pernah dengar gak? Ada, tahu. Itu Ayo dulu lagu bunga apa? Lagu bunga gue ya. Hmm. Gue ya versi ada cengkoknya nih. Oke. Bunga terakhir. Asik. Lupa. Ada Ahmad Dhani punya. Apa tuh? Bunga. Bukan, Dinda dong. Jauh banget. Bunga, aku dengernya bunga loh. Dinda Pak. Lah gak pernah ketemu Ahmad Dhani sih. Ke THT dulu Pak, ke THT dulu. Lah awalnya Ahmad Dhani nulisnya tuh bunga. Oh gitu. Lah gak ngerti kalian Mana, gak paham nih. Ya Allah. Kenapa jadi bunga? Mana gue serius lagi dengerinnya. Iya udah disuruh challenge. Gak taunya dia malah nyelewengin aduh. Oke, balik lagi ke halu tadi tuh ya. Iya. Kalau untuk targetmu sendiri di halu ini seperti apa? Kalau targetku sih balik lagi ke yang tadi ya, mudah-mudahan teman-teman ini bisa dengerin lagu Halu itu ya selayaknya teman-teman dengerin lagu koplo lah. Karena lagu koplo itu kan poinnya adalah satu, selain kisahnya yang dijual bahasanya, kasarnya dijual, itu adalah musiknya. Musiknya koplo itu pasti bikin goyang. Iya sih. Gitu. Termasuk juga lagu Halu. Lagu Halu ini emang lagu yang ini kayaknya first time dari bukan first time ya berarti. Pokoknya terakhir aku rilis lagu yang ngebeat kayak gini, yang Melayunya Melayu ngebeat itu terakhir 2020 kalau nggak salah. Nah, ini akhirnya aku rilis lagi dan mudah-mudahan sih bisa bikin teman-teman enjoy dan nikmatinya bisa dengan goyang lah. Karena sebelumnya kan aku rilis lagu selalu sedih-sedih terus gitu. Iya. Nah, yang ini tuh aku pengen bikin sesuatu yang fresh aja lah. Oke. Oh iya, oke kalau misalnya nih lagu Halu ini kira-kira enaknya didengerinnya waktu lagi ngapain nih? Ya, coba kasih tahu coba ke kasih penonton tahu tuh. ke penonton nih. Tahu penonton tuh. Ini lagi jatuh cinta juga bisa didengerin Waduh. lagu ini karena tepat banget liriknya, namanya Halu. Hmm. Halu itu kan halusinasi lah. Iya, Maksudnya iya. kayak isi lagunya juga tentang kita ngelihat cewek terus cantik banget, senyumnya indah banget gitu, tapi kita nggak bisa milikin gitu. Waduh. Akhirnya kita berhalusinasi kalau seandainya gua dapetin dia,
gue bakalan jaga dia nih. Kasarnya kayak dapetin lu gue berhenti nakal dah. Gitu. Bener. Waduh. Biasanya Jadi kalau itu kita bisa. kasmaran gitu sih. Iya kan? iya, Iya, setuju jadi itu sih. bisa buat yang lagi jatuh cinta. Tapi yang lagi galau juga bisa karena musiknya asik, mungkin bisa buat menghibur diri lah. Iya, Oke. menghibur diri benar-benar. Hampir Halus semua sama situasi kayaknya kita. bisa. Semua situasi Di ya. semua Iya. situasi bisa ya. Oke. Kecuali lagi ada kehilangan ya, maksudnya lagi Oh iya, kehilangan, lagi benar-benar. berkabung gitu, nah jangan. Jangan lebih kurang ajar kalau berkabung nyanyi. Kurang ya attitude lu. aja kalau gitu. Makanya. Oke. Nyanyi dikit kali Far ya? Boleh, Nyanyi boleh. dikit, nyanyi Boleh dikit. ya? Boleh Nyanyi dong, dikit, boleh boleh dong. kali Nyanyi ya. dikit sambil bawa gitar ya. Mana gitarnya? Boleh. Siapkan. Ini aman nih di sini nih mic-nya. Aman. Nah itu mic-nya buat gitar ntar varian todong ini. Nih, todong aja nih. Enggak pakai ini aja. Oh iya, pakai itu aja. Ke dia aja biar Oke. buat nyanyi. Oke. Nah, Nih, Bener nih. refnya aja ya. boleh. Jika ditakdirkan dia untukku, akan ku jaga seumur hidupku. Jika memang dia bukan jodohku, oh Tuhan hapus dia dari ingatanku. Tulus hati ini mengharapkanmu, menemani sampai di masa tuaku. Tulus hati ini menginginkanmu, tapi semua itu hanyalah halu. Wah, asik banget asik, lagunya. Kayaknya memang Oke, teman-teman harus dengar lagu Halu ini. Harus banget. Apalagi ini bisa buat gombalin cewek juga. Oh gitu ya? Waduh, iya. Oke. Bisa didengerin di mana nanti? Bisa didengerin di seluruh digital streaming platform dan juga nanti video klipnya akan tayang di channel YouTube Maulana Ardiansyah. Insya Allah tanggal 23 Agustus 2024. 23 Agustus 2024 teman-teman, jangan lupa. Mantap. Oke, thank you kalau gitu Mas Maulana. Oke, sama-sama Mas Bias, Terima Mas kasih. Rian. Kita udah Thank you so ngobrol-ngobrol. much. Iya. Kalau Jangan ada lupa. salah kata minta maaf ya. Oh aman. aman. Kita banyak salah ke Kevin Aprilio, ke Ahmad Dhani. Kita banyak salah, terutama dia sih Iya sebenarnya. sih aku ya sebenarnya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Nyala dan YouTube channel Indo Music Talk dan jangan lupa mendengarkan Halu dari Mas Maulana Ardiansyah. Thank you. Thank you, Bye. guys. Bye.